Di era pendidikan modern, kolaborasi antar guru menjadi salah satu kunci sukses dalam menghadirkan pendidikan berkualitas. Hal ini berlaku terutama saat menyusun dokumen perangkat pembelajaran seperti modul ajar, RPP, dan bahan ajar. Memilih indikator kompetensi 413, khususnya pada level 4, berfokus pada pentingnya kerjasama dan berbagi dengan rekan sejawat. Kompetensi ini juga mencerminkan kesadaran bahwa pengetahuan dan pengalaman setiap guru adalah aset berharga, yang saat dikombinasikan dapat menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih komprehensif dan efektif. Kolaborasi dalam konteks ini melampaui sekedar berbagi sumber daya, tetapi juga terbuka dalam berbagai pengalaman dan perspektif berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih holistik dan berpusat pada peserta didik. Melalui kolaborasi, guru dapat menantang, memperluas, dan memperkaya pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana mengorganisasikan pengetahuan konten yang relevan, serta cara terbaik untuk menyampaikannya kepada peserta didik. Dengan memilih kompetensi berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengorganisasikan pengetahuan konten yang relevan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran pada level 4 ini, menunjukkan komitmen untuk belajar bersama sebagai pendidik dan untuk memanfaatkan kekuatan kolaborasi untuk terus membagikan keberhasilan dari praktik yang sudah dijalankan. Nama saya Evi, saya guru bahasa Indonesia mengajar di fase A kelas 2 sekolah dasar. Belum istirahat Mbak Evi? Iya nih, masih kerjakan alur konten untuk bahan ajar di desain pembelajaran saya, Pak. Nah, mumpung ada Pak Atep, saya mau diskusi bentar dengan Bapak, boleh ya? Saya merasa sangat termotivasi untuk terus mencari cara-cara kreatif dalam mengajarkan bahasa Indonesia dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Secara tematik dan berkolaborasi lebih erat dengan rekan-rekan guru lainnya. Di mata pelajaran bahasa Indonesia untuk tema menjaga kesehatan, salah satu subtema adalah olahraga. Nah, subtema ini sangat bisa diintegrasikan di mata pelajaran PJOK. Jadi, saya akan berkolaborasi bersama guru PJOK dalam mengorganisasikan konten yang relevan agar nantinya saya maupun guru PJOK bisa menyusun alur tujuan pembelajaran di mata pelajaran masing-masing. Jadi gini Pak, ini saya sedang menyusun bagian subtema kesehatan mata dan olahraga untuk mata pelajaran saya bahasa Indonesia. Kayaknya bagian ini bisa dikaitkan dengan pelajaran Bapak. Di pelajaran PJOK ada pembahasan kayak gini nggak ya Pak? Coba saya lihat punya saya dulu. Nama saya Atep, saya guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya mengajar di fase A, kelas 2 sekolah dasar. Bisa aja sih Bu, mungkin bisa seperti ini, saya memutar video pendek dulu tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, atau manipulatif. Lalu peserta didik menjelaskan kembali isi video yang sudah mereka amati dengan kalimat yang sederhana. Saat memulai diskusi ini, saya merasa agak ragu apakah ide untuk mengintegrasikan konsep bahasa Indonesia ke mata pelajaran lain maupun sebaliknya akan diterima dengan baik. Yang terpikirkan adalah pengorganisasian konten ini bisa menjadi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini hanya salah satu model pembelajaran yang saya pilih meskipun ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan. Mungkin saja nanti prosesnya akan cukup menantang. Misalnya, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik dan mendorong guru lain dalam melakukan perencanaan bersama agar materi dari kedua mata pelajaran dapat terpadu dengan baik. Lalu nanti saat merancang desain pembelajaran saya harus mempertimbangkan bagaimana capaian peserta didik dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis juga dapat masuk ke dalam desain pembelajaran PJOK. Bisa juga sih Pak, saat membahas olahraga saya akan berencana menampilkan gambar-gambar aktivitas olahraga untuk kesehatan yang sesuai dengan usia mereka.
Kayaknya bisa juga di mata pelajaran PJOK, peserta didik bisa mengamati gerakan-gerakan yang terdapat di gambar tadi. Terus mereka diminta menuliskan gerakannya dengan kalimat subjek, predikat, objek. Setelah itu mereka bisa praktekkan saat olahraga. Sepertinya menarik, Bu. Bisa juga dengan mengembangkan aktivitas di mana peserta didik diminta membaca aturan permainan atau teknik olahraga yang terkait dengan gerak lokomotor, non-lokomotor, atau manipulatif. Setelah itu, peserta didik saya ajak untuk menyimak demonstrasi dan akhirnya berbicara tentang kosakata baru yang mereka dapatkan di subtema olahraga di Bahasa Indonesia. Saya mengamati subtema olahraga pada pelajaran Bahasa Indonesia seperti membaca, menyimak, demonstrasi, berbicara, dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran PJOK. Menggabungkan dan menyelaraskan topik yang relevan dengan PJOK memungkinkan peserta didik untuk mengasah kemampuan peserta didik untuk berbicara, menyimak, mendengar, dan menulis. Misalnya, saat membahas olahraga dapat menggabungkan elemen berbicara dengan konten pelajaran PJOK. Integrasi subtema dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya olahraga, ke dalam mata pelajaran PJOK secara tematik dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga. Misalnya membaca kembali kosakata baru untuk olahraga di PJOK. Ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperdalam pemahaman mereka sekaligus mengasah keterampilan membaca mereka. Benar, Pak. Nanti kosakata ini akan saya kaitkan dengan pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, atau manipulatif di pelajaran PJOK. Misalnya, mengayun, menggenggam, menendang, melompat, berlari, sepak bola, dan sebagainya. Saya juga dapat mengulang kosakata baru yang dipelajari dalam Bahasa Indonesia seperti sepak bola, menendang, dan sebagainya. Sebagai pengantar untuk materi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Untuk pembahasan olahraga, saya juga akan mengaitkan dengan PJOK, sehingga di pembelajaran PJOK nanti peserta didik dapat mengingat apa yang sudah dipelajari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi Pak, ada tantangan juga. Tantangannya apa ya, Bu? Untuk peserta didik berkebutuhan khusus kira-kira gimana, Pak? Di kelas kita ada soalnya tuh, peserta didik punya gangguan penglihatan buta warna parsial, ada juga yang mengalami gangguan motorik. Nah, sejauh ini saya sudah antisipasi hal itu. Untuk peserta didik dengan gangguan penglihatan, saya menggunakan gambar visual dan teks bacaan dalam bentuk visual yang lebih besar dan jelas. Ukuran teksnya saya buat lebih besar, format bahasanya juga sederhana. Kalau untuk peserta didik yang kesulitan motorik, biasanya saya mengurangi intensitas gerakan atau menyediakan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan aktivitas. Nah, sepertinya saya akan menyediakan teks petunjuk langkah demi langkah yang secara khusus saya buat untuk peserta didik dengan gangguan motorik. Fokusnya sih tetap di gerakan lokomotor, non-lokomotor, atau manipulatif. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana, Bu? Saya setuju, Pak. Intinya pemahaman peserta didik kita tidak terputus dan mereka bisa memahami dan memiliki keterampilan yang diajarkan di Bahasa Indonesia dan PJOK. Sepertinya kita perlu menyusun konten bersama secara tematik agar konten di mata pelajaran kita bisa selaras di tahun ajaran ini. Nah, nanti saya akan ikuti juga saat jam olahraga ya. Saya menyadari bahwa pengintegrasian mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya subtema olahraga, dengan materi PJOK dapat membuat peserta didik mengalami pembelajaran yang holistik dan bermakna. Karena satu konten dengan konten yang lain dalam mata pelajaran yang berbeda dapat saling terorganisir dengan baik. Selain aktivitas fisik, diskusi kelompok yang membahas tentang strategi, taktik, atau etika dalam olahraga secara sederhana menggunakan kalimat subjek, predikat, objek, juga merupakan bagian penting dari pendidikan PJOK. Melalui diskusi, peserta didik dapat melatih berbicara, mendengarkan, dan memahami perspektif orang lain. Saya berharap ini akan menjadi awal dari banyak inisiatif kolaboratif dalam pengorganisasian konten yang relevan di masa depan. Penting bagi kita sebagai guru untuk melihat bagaimana mata pelajaran dapat saling mendukung satu sama lain. Sebagai guru Bahasa Indonesia, saya merasa terinspirasi untuk melihat bagaimana unsur-unsur dalam bahasa Indonesia seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara
dapat diterapkan dalam konteks mata pelajaran lain, khususnya PJOK. Saat peserta didik mendengarkan instruksi latihan fisik di PJOK, mereka sedang mempraktekkan keterampilan menyimak yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Integrasi aktivitas menyimak dapat memberikan landasan yang holistik dalam pembelajaran di mata pelajaran PJOK. Bisa sekali, Bu. Untuk tahun ajaran ini, kita memang perlu memasukkan lebih banyak elemen-elemen pembelajaran untuk bahasa Indonesia dan PJOK. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus mencari cara-cara kreatif dalam mengajarkan bahasa Indonesia dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, secara tematik dan berkolaborasi lebih erat dengan rekan-rekan guru lainnya. Saya berharap ini akan menjadi awal dari banyak inisiatif kolaboratif dalam pengorganisasian konten yang relevan di masa depan. Proses kolaborasi antar guru seperti yang telah kita saksikan sekiranya dapat menjadi langkah yang dapat kita tempuh. Penting bagi kita sebagai guru untuk melihat bagaimana mata pelajaran dapat saling mendukung satu sama lain. Demikianlah video kompetensi kali ini, semoga dapat membantu proses ke depannya. Langkah ini akan membantu proses pendidikan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.